Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita Akidah Akhlak dengan judul yang kedua, yaitu mengimani adanya alam gaib. Alam dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Yang pertama alam nyata dan yang kedua adalah alam gaib. Alam nyata adalah alam yang tampak dan dapat dilihat oleh mata manusia. Sedangkan alam gaib adalah alam yang tidak tampak dan tidak dapat diketahui keberadaannya oleh panca indera manusia. Kata gaib berasal dari bahasa Arab ghaba yaghibu, yang berarti tidak hadir atau tidak tampak, tidak kelihatan. Namun sesuatu yang tidak hadir atau tidak tampak bukan berarti tidak ada. Hanya keberadaannya tidak dapat dicapai, tidak dapat dijangkau karena keterbatasan panca indera dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Namun bagaimanapun juga kita harus wajib meyakini dengan adanya alam gaib. Itulah tanda-tanda dari orang yang muttaqin, yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab tersebut tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman dengan hal-hal yang gaib, wa yuqimunas salata, yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Dan juga apa ciri lain? Walladzina yunfiquna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Anak-anakku sekalian, macam-macam alam gaib. Ada beberapa macam alam gaib yang berkaitan dengan hari akhir. Yang pertama adalah alam barzakh. Alam barzakh ini kita kenal dengan alam kubur. Semua manusia, ya, baik semuanya akan masuk ke alam yang namanya alam kubur. Dan alam kubur ini sifatnya sementara, yaitu hingga hari kiamat saja. Maka bagi orang-orang yang beramal soleh, yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dia dikubur akan mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, dan ketenangan yang kita sering sebut dengan nikmat kubur. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang selalu berbuat maksiat, melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, dia akan disiksa di kubur, dan sering kita dengar dengan sebutan siksa kubur. Yang kedua, alam gaib yang kedua adalah alam akhirat. Setelah manusia masuk ke dalam kubur, kemudian datang hari kiamat atau hari akhir, manusia semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah masuknya manusia awal dari permulaan menuju alam akhirat, yaitu alam tujuan terakhir kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam surat lain Allah berfirman, Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un
wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Anak-anakku sekalian, di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyediakan dua tempat, surga dan neraka. Namun sebelum manusia ditetapkan tempatnya sebagai penghuni surga atau sebagai penghuni neraka, manusia harus menjalani proses pengadilan yang sesungguhnya, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang adanya di padang mahsyar, dan kita sebut namanya Yaumul Mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul, yaitu tempat dikumpulkannya semua manusia untuk menjalani pengadilan dan perhitungan atas semua perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Setelah menjalani perhitungan terhadap amal perbuatannya, manusia akan ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Pada hari itu disebut dengan Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan. Yang ketiga adalah sorga. Sorga bahasa Arabnya adalah jannah. Secara bahasa, jannah itu artinya adalah kebun ataupun taman. Di dalam Islam yang dimaksud dengan sorga adalah tempat kekal di akhirat yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Jadi apa yang kita inginkan nanti di sorga, insya Allah kita termasuk orang-orang sebagai penghuni sorga. Segala kenikmatan yang kita inginkan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai macam nama-nama sorga. Yang pertama Jannatul Ma'wa, yang berarti taman tempat kembali. Kedua Jannatul Adl, yang berarti taman tempat tinggal. Yang ketiga Jannatul Na'im, yang artinya taman kenikmatan. Yang keempat Jannatul Firdaus, yang berarti taman Firdaus. Yang kelima Darussalam, yang artinya rumah kesejahteraan. Yang keenam Maqaman Amin, maksudnya adalah kedudukan yang aman sentosa. Dan selanjutnya adalah Darul Khulud, perumahan yang kekal. Dan yang terakhir ataupun kedelapan adalah Darul Maqamah, yang berarti perumahan ketenangan. Selanjutnya tentang neraka, yang keempat. Jadi ada 4 macam. Yang keempat adalah neraka. Neraka dalam bahasa Arab disebut nar, yang artinya api. Dalam Islam yang dimaksud neraka adalah tempat siksaan sebagai balasan bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dan selalu berbuat keburukan, selalu berbuat kemaksiatan serta kejahatan selama hidup di dunia. Macam-macam nama neraka. Yang pertama neraka Wail, yaitu neraka yang dianggap paling ringan. Yang kedua neraka Jahannam, yaitu neraka yang paling berat siksaannya. Yang ketiga neraka Hawiyah, neraka yang sangat dalam. Yang keempat neraka Hutomah, ada neraka yang keras atau neraka yang karena panasnya dapat membakar manusia hingga ke ulu hati. Yang kelima neraka Sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Yang keenam adalah neraka Sakor, neraka yang dapat membakar manusia hingga menyobek kulit-kulitnya. Anak-anakku sekalian, apa manfaat kita mengimani alam gaib? Yang pertama, kalau kita beriman kepada alam gaib, satu, ujian atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia harus menjadikan alam gaib sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, alam gaib yang meliputi sorga dan neraka adalah sebagai tempat pembalasan terhadap semua perbuatan manusia dengan balasan yang benar-benar adil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir,
hikmah kita mengimani adanya alam gaib. Yang pertama, menjadikan manusia lebih ikhlas dalam beramal atau beribadah kepada Allah. Yang kedua, manusia akan lebih berhati-hati dalam berbuat. Yang ketiga, selalu mengingat kepada manusia bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal. Dan yang keempat, menjadi manusia lebih terdorong untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah judul kita hari ini yang berkenaan dengan mengimani adanya alam gaib. Saya harapkan sekali lagi kalian tidak hanya mendengarkan, tapi dipelajari, dan jangan lupa yang belum mengumpulkan tugas-tugas yang kemarin segera mengumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.